Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kesempatan kita bertambah lagi bagaimana kita bisa mengetahui rahasia kita berhasil dalam hidup ini. Kita percaya Allah kita itu luar biasa. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Mari kita akan sama-sama memperhatikan Bible study pada hari ini, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan batin. Haleluya. Dalam kehidupan ini banyak hal bisa melukai hati dan jiwa kita. Hal tersebut akhirnya berwujud menjadi luka emosional dan sering ditutupi baik dengan sadar maupun tanpa sadar dengan berbagai bentuk dan cara. Ingatan kita mungkin dapat mulai kabur karena berjalannya waktu. Namun rasa sakit itu tetap terasa membekas. Bisa dirasakan rasa sakitnya hampir tidak ada bedanya dulu waktu pertama kita terluka maupun setelah bertahun-tahun lamanya. Tujuan akhir kita seharusnya bukan melupakan kejadian atau trauma masa lalu itu, namun lebih kepada mengalami kesembuhan dari luka-luka batin di masa lalu kita. Sehingga sekalipun kita masih mengingat atau diingatkan kembali kepada kejadian tersebut, kita tidak lagi merasakan rasa sakit tersebut, bahkan bisa mengambil hikmat dari kejadian itu. Kita akan belajar apa sebenarnya yang dinamakan batin, Bapak Ibu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang keempat, pengertian dari batin adalah sesuatu yang terdapat dalam hati atau sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan hati yang kita miliki. Percaya atau tidak, jiwa atau batin manusia sangatlah mudah terluka oleh berbagai tekanan hidup dan penderitaan. Hal ini pun tanpa disadari dapat mempengaruhi hidup yang kita jalani pada masa kini maupun di masa yang mendatang. Luka-luka batin yang tidak disembuhkan akan menghambat pertumbuhan rohani seseorang dan bahkan berpengaruh terhadap kondisi jasmaninya. Iblis sangat mengetahui kelemahan manusia, khususnya pada area batin ini. Oleh sebab itu, jangan heran bila iblis selalu mencoba berbagai cara untuk menggoreskan luka, bahkan jika mungkin melukai seumur hidup orang yang ia targetkan sebagai sasaran intimidasinya. Ada 3 jenis luka batin yang kerap dibangkit-bangkitkan dan dijadikan senjata iblis untuk menyerang setiap kita. Yang pertama adalah tertolak. Mungkin pernah ingin digugurkan dari kandungan, membuat seorang anak akan selalu merasa dirinya tidaklah pantas untuk hadir di dunia ini. Bahkan walaupun dapat mengecap kebahagiaan pada waktu tertentu, tapi di waktu yang tidak terlalu lama, ia dapat menjadi orang yang begitu sedih. Penolakan mengakibatkan ketidakdewasaan dan ketidakstabilan emosi. Ketika seorang anak yang dikandung, dari mulai kandungan itu akan dilahirkan dan mereka tidak diinginkan, kadangkala tertolak ini terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua adalah kepahitan. Kepahitan adalah perasaan bermusuhan dengan seseorang yang pernah menyakiti atau merugikan atau merusak nama baik seseorang. Perasaan itu bisa berupa dendam, kecewa, sakit hati yang berkepanjangan, hingga pahit dalam hati. Kepahitan dapat mengubah karakter seseorang menjadi keras, kejam, sikap tidak mau mengampuni dan membenci dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah trauma. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat pun mendefinisikan trauma sebagai berikut. Trauma merupakan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Pengalaman-pengalaman mengerikan di masa lampau yang tidak terselesaikan dengan baik, seperti pernah mendapatkan perlakuan kasar, pernah akan diperkosa, pernah akan dibunuh, atau menyisakan luka batin yang sangat mendalam. Kegagalan demi kegagalan yang dialami selama hidup juga dapat meninggalkan trauma di dalam dirinya. Kemudian kita akan melihat apa saja sih sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi tanda-tanda kita mengalami luka batin. Karena seperti tadi saya bilang bahwa luka batin itu tidak bisa kelihatan. Seperti kita misalnya
tangan kita terluka, kita bisa melihat bahwa oh tangan kita sobek, tangan kita berdarah, terus kita bisa mengobati dengan betadin. Kita ambil obat anti nyeri, kita minum paracetamol atau apapun. Tetapi ketika luka-luka batin itu ada, kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa melihat orang yang kita ajak bicara, mukanya ceria, mukanya seperti bersukacita. Padahal kita tidak tahu apakah dia mengalami sakit batin atau tidak. Tanda-tanda luka-luka batin yang kita bisa pelajarin supaya kita semua tahu bahwa sambil kita juga merenungkan, sambil kita juga mengintrospeksi diri, apakah ada tanda-tanda luka-luka batin ini dalam hidup kita. Yang pertama adalah mengalami rasa kosong dan juga rasa sakit dalam batin yang tampaknya tidak bisa hilang. Lekas marah atau mudah tersinggung, perasaan benci, dendam yang sering muncul, sedikit atau bahkan tidak memiliki rasa toleransi terhadap orang lain. Terlalu sensitif pada peristiwa tertentu atau sering merasa diserang oleh tanggapan orang lain. Sulit merasa dikasihi baik oleh sesama maupun oleh Tuhan. Lalu merasa sulit merasa melihat orang lain kok nggak sayang sama kita, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu. Gitu ya. Terus sering melakukan pemukulan atau suka berkelahi. Kesel, bawaannya tuh pengen nonjok orang, bawaannya tuh pengen marah. Kalau di kantor misalnya salah sedikit anak buah kita marah, itu ada. Itu harus dilihat sebagai tanda-tanda adanya luka batin. Jika luka batin sudah sangat buruk, maka akan termanifestasi dalam bentuk yang membahayakan orang. Marah kepada Tuhan itu pun sebagai satu tanda kita ada luka batin, karena menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang menyakitkan yang dialami. Membenci diri sendiri, hal ini sering dialami oleh mereka yang pernah mengalami pelecehan atau penyiksaan di masa lalu. Kemudian mudah frustasi, mudah putus asa. Hal ini disebabkan gejolak batinnya yang tidak bisa diungkapkan. Jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya memikirkan diri sendiri yang akhirnya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita mudah frustasi. Kemudian melakukan berbagai bentuk pelarian diri dari masalah seperti kalau lagi stres, makan berlebihan, mungkin merokok, minuman keras, pornografi, kecanduan, belanja, dan lain-lain. Kemudian melukai diri sendiri. Wow, hal ini biasanya bentuk pelepasan rasa sakit yang dirasakan dengan menyakiti bagian-bagian tubuhnya. Biasanya pada bagian-bagian tubuh yang tidak terlihat. Tindakan balas dendam. Ada rasa ingin balas dendam. Ada rasa ingin membalas setiap apa yang dia rasakan. Dan kemudian tidak bertanggung jawab atas perbuatannya atau ketidakpeduliannya. Pengharapan yang tidak masuk akal dan standar yang tidak realistik. Perfeksionis, perasaan putus asa, dan merasa rendah diri. Nah, solusi terbaik untuk bisa lepas dari cengkraman iblis dan sembuh dari luka-luka batin adalah dengan melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya akan mengupas ada 10 cara bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan batin. Yang pertama adalah terbuka dan mengaku dosa. Yakobus 5 ayat yang ke-16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Untuk mengalami pemulihan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah terbuka. Tanpa ada keterbukaan, tidak mungkin ada kesembuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu sudah pasti. Jika kita tidak pernah secara jujur mengakui bahwa diri kita terluka, maka kita tidak akan pernah disembuhkan. Contoh, seperti seorang dokter ketika pasiennya datang, ia tidak langsung mengobati, tetapi menanyakan ke pasien itu, apa yang sakit? Apakah sakit lambung? Apakah sakit kepala? Apakah mungkin patah tangan, patah kaki? Tapi ketika dokter langsung memberikan obat, itu akan salah. Dan tidak akan sembuh. Makanya harus bicara, dok saya sakit ini, saya sakit ini. Jadi dokter bisa tahu, oh ini obatnya. Demikian juga
dengan sakit batin. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jujurlah. Jujurlah kepada Tuhan. Jika mungkin ada kemarahan kepada Tuhan, rendahkanlah hati kita dan mari kita datang kepada Tuhan. Jujurlah kepadanya bahwa hati kita terluka dan sakit, serta membutuhkan Dia untuk memulihkan kita. Percayalah, maka Tuhan akan setia, akan membuat luka-luka kita dan sembuh dan memulihkan hati kita. Mazmur 147 ayat 3 katakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang kedua, jujurlah kepada seseorang yang dapat kita percaya. Selain Tuhan, kita butuh orang lain untuk saling menjaga dan mendoakan. Mungkin orang tersebut pembina kita, gembala kita, bahkan mungkin pasangan hidup kita atau sahabat kita. Seperti tadi Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Namun Ia rindu kita terbuka dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan akan menghapuskan segala dosa dan salah yang kita akui. Dan Ia akan menyembuhkan segala luka yang kita ungkapkan kepadanya. Yang ketiga adalah mengambil tanggung jawab. Berhentilah menyalahkan orang lain, situasi, kondisi, atau bahkan Tuhan Yesus. Termasuk juga jangan menyalahkan diri kita sendiri. Mari kita lepaskan masa lalu dan ambillah tanggung jawab untuk diri kita dan masa depan kita. Luka-luka batin adalah ibarat kita terkunci dalam suatu ruangan dan kita berteriak minta tolong. Tolong bukakan pintu ini. Tolong siapapun yang di luar. Padahal kuncinya ada di dalam tangan kita. Kita tidak sadar bahwa kuncinya ada di kita gitu. Orang lain tidak bisa menolong kita karena seperti tadi saya bilang bahwa luka batin itu hanya kita yang tahu. Maka kuncinya adalah kita. Berhenti menyalahkan dan mulailah melangkah ke depan. Yang keempat adalah sadarilah bahwa Tuhan mengasihi kita, baik kita merasakan atau tidak. Hal tersebut adalah fakta, Bapak Ibu. Tuhan bahkan telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan tanpa syarat, tidak dipengaruhi oleh performa atau penampilan kita. Roma 5 ayat yang ke-8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang kelima, wow, ini yang paling sulit sebenarnya kita lakukan. Tapi ini harus kita lakukan. Mengampuni adalah tindakan melupakan atau menghapus segala ingatan buruk yang menyakitkan hati atau yang merugikan kita karena perbuatan orang lain serta memohon berkat atas orang tersebut. Tanpa pengampunan kita tidak pernah dapat lepas dari sakit hati, dendam, atau kepahitan yang membelenggu hidup. Kolose 3:13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kewajiban kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Seperti Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Ada dikutip di sana. Kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wow, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana bisa, Bu? Saya mengasihi musuh saya yang sudah menyakiti saya, membuat saya rugi. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa mengasihi musuh kita. Banyak di antara orang Kristen yang merasa diri kita tidak sanggup jika harus mengasihi musuh, bukan? Memang dengan kekuatan sendiri sampai kapanpun, percayalah Bapak Ibu, kita akan sulit mengasihi orang yang membenci kita, yang menyakiti kita, yang melukai kita. Jika demikian, perlu sekali kita belajar dari apa yang telah Tuhan Yesus teladankan.
terhadap orang-orang yang menganiaya, menghina, melecehkan, meludahi, menyiksa, mendera, menikam, dan menyalibkan Tuhan Yesus. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun. Sebaliknya ia malah berdoa dan memohon pengampunan bagi mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbicara tentang kasih berarti berbicara soal hati dan roh. Karena kasih yang sempurna adalah kasih yang keluar dari ketulusan hati yang terdalam karena dorongan kuasa Roh Kudus. Karena itu kasih yang sempurna hanya bisa dilakukan oleh orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru. Namun mengapa banyak orang Kristen sulit mengasihi dan mengampuni? Ini terjadi karena kita salah dalam memahami konsep mengasihi. Seringkali kita beranggapan bahwa kekuatan untuk mengasihi orang lain itu berasal dari dalam diri kita. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jikalau kita mampu mengasihi dan melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu karena kasih dari Allah mengalir di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Untuk itu, hari ini ketika kita belajar tentang kesembuhan batin, saya berharap semua Bapak Ibu Saudara termasuk saya membuka hati kita. Sambil kita mengingat apakah ada tadi tanda-tanda yang luka di dalam batin kita. Supaya kita bisa sama-sama melepaskan hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dari pihak kita hanya dibutuhkan kemauan, sedangkan kemampuan itu diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada di dalam kita itulah yang memampukan kita. Kalau sampai hari ini kita merasa berat dan sulit mengasihi dan mengampuni orang lain, mungkin kita belum tinggal sepenuhnya di dalam kasih Allah dan belum merasakan sendiri pengampunan dari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara, melalui pengorbanannya di kayu salib? Masakan kita tidak mau mengampuni orang lain? Itulah kunci yang Tuhan berikan di tangan kita untuk mengalami kesembuhan batin. Pengampunan bukanlah perasaan. Pengampunan adalah keputusan. Jadi sekalipun setiap kali kita melepaskan pengampunan masih merasakan sakit, teruskan, lakukan dan minta kasih karunia Tuhan agar Anda bisa mengampuni dengan tulus. Berbicara tentang pengampunan, saya ingin memberikan satu tips buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita bisa merasakan bahwa kita sudah mengampuni orang tersebut. Contohnya begini, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika saya ada mengalami satu kepahitan, di mana saya tersinggung dengan seseorang, dan saya merasakan sakit hati karena itu merugikan. Dan itu menyebabkan saya harus mengambil satu tindakan yang seharusnya tidak seharusnya saya ambil. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan hanya inginkan saya mengampuni. Saya bilang, Tuhan sulit mengampuni. Tetapi ketika Tuhan Yesus, kita mohon kepada Tuhan dan kita punya keputusan untuk mengampuni. Nah, bagaimana saya bisa merasakan bahwa sudah mengampuni orang tersebut? Tipsnya begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita akan merasa kesel, benar nggak? Kita merasa bahwa orang tersebut sudah merugikan kita, melihat orangnya saja kita sudah sebel. Bahkan kita mungkin tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Jadi kita melakukan hal-hal yang menghindari gitu kan, tidak mau ketemu. Nah, gimana caranya bahwa kita sudah mengampuni nih, hati kita sudah lepas dari orang tersebut. Caranya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang sudah menyakiti hati kita, sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi. Itu tipsnya Bapak Ibu Saudara. Itu kuncinya. Itu artinya kita sudah sembuh.
kita sudah mengampuni orang tersebut. Jadi biasa aja gitu. Ketika Bapak Ibu melihat saya, nah seperti itu perasaannya, tidak ada apapun, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa benci, itu yang namanya mengampuni. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang sudah menyakiti kita dan kita masih merasa kesal, makan tidak bisa, tidur tidak bisa, itu artinya kita belum mengampuni. Walaupun kita sudah ngomong, saya sudah mengampuni Bu, saya sudah mengampuni Pak, orang tersebut, beneran, saya sudah mengampuni, saya sudah memberikan doa buat dia. Tapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut masih merasakan sakit, masih ingat apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, artinya kita belum mengampuni. Itu ya Bapak Ibu. Saya kasih tahu itu caranya. Kita mengetes apakah kita sudah mengampuni atau belum. Lanjut, kita akan ke poin yang ke-6. Memulihkan hubungan yang rusak. Cara untuk kesembuhan batin. Roma 12 ayat 17 sampai 18 katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Manusia pada umumnya cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan, atau bahkan berbuat lebih jahat lagi. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus senantiasa hidup damai dengan semua orang. Semua orang di sini berarti ya semua orang tidak terkecuali. Kalaupun orang yang kita ajak damai tidak merespon atau tidak bersedia, itu urusan lain. Jadi nggak usah mikirin orang lain. Pikirin diri kita. Kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tapi kita tetap harus mendoakan orang yang kita ajak damai. Dan yakin percaya, apa yang kita doakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang terpenting adalah kita menunjukkan itikat baik. Kita menunjukkan sesuatu yang baik untuk orang yang sudah menyakiti hati kita. Yang ketujuh, menjaga hati nurani tetap murni. Kisah Para Rasul 24:16 katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Orang yang dapat menjaga hati nurani tetap murni tidak akan pernah mudah terserang oleh sakit hati, kecewa, kepahitan, dan sebagainya. Batin kita akan makin kuat manakala kita memiliki hati nurani yang tetap murni. Agar manusia batinnya kita tetap kuat, pandanglah segala penderitaan yang sedang kita alami itu sebagai sesuatu yang ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan datang. Mari kita belajar mengalihkan pandangan dari hal-hal yang sementara kepada hal-hal yang bersifat kekal, dari hal-hal jasmani kepada hal-hal rohania, dari hal-hal yang kelihatan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Semua hal yang kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita orang percaya jauh lebih hebat daripada apapun yang bisa dilihat dan dirasakan di dunia ini. Itu sebabnya mari kita berfokus pada hal-hal yang ada dalam kekekalan. Untuk menjadi tetap dalam keadaan terluka ataupun sembuh dari luka batin adalah pilihan kita masing-masing. Bagaimana kemauan kita untuk lepas dari semuanya. Karena kita tidak pernah ada yang tahu, betul tidak? Hati saya seperti apa hari ini, hati Bapak Ibu mungkin saat ini, saya tidak pernah tahu. Makanya luka-luka batin itu apabila kita mau disembuhkan adalah pilihan kita. Itu memberikan kebebasan bagi kita untuk memutuskan mana dari dua opsi ini yang akan kita ambil. Hanya ingat selalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menentukan salah satu di antara hal-hal tersebut, maka akibatnya yang akan kita rasakan. Memilih untuk tetap terluka, hidup kita terkungkung dalam jerat iblis. Memilih sembuh dari luka batin, hidup kita merdeka, lepas dari intimidasi-intimidasi iblis yang tidak menyenangkan, dan membuat kita terus bisa berjalan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedelapan adalah mengucapkan syukur. Hati yang tidak tahu bersyukur rentan terhadap berbagai hal negatif, seperti yang tidak bisa mengampuni, merasa iri hati, merasa tidak dikasihi, ada kebencian. Intinya ucapan syukur adalah vitamin bagi jiwa yang akan membawa kita kepada kesehatan emosional. Berilah makanan roh dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu proses pemulihan batin adalah perubahan pola pikir. Jadi sangat penting untuk merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Karena kekuatan itu bukan datang dari kita. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Caranya yaitu kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Firman Tuhan itulah yang akan menjadi satu rema dalam hidup kita untuk kita melangkah lebih lagi, melangkah menemukan sesuatu yang baru, melangkah menemukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita.
Dan yang ke-10 adalah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ada bagian-bagian dari pemulihan batin dan juga memori kita yang tidak dapat dirumuskan teorinya. Karena di sanalah peran Roh Kudus. Jadi sediakan waktu yang khusus untuk berada di hadirat Tuhan. Pemulihan adalah bagian dari proses kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Hingga kita tiba pada kesempurnaan, yaitu pada waktu kita bertemu dengan Dia nanti. Untuk itu mari terbuka dan izinkan Tuhan untuk terus membawa kita dari satu pemulihan ke pemulihan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapannya, mengakuinya dengan jujur dan memohon pengampunan darinya. Dia pasti akan memulihkan hati kita. Pemazmur katakan di dalam Mazmur 51 ayat 19 katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, kata Tuhan Yesus. Bangun kembali hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa kita setiap hari. Baca firman-Nya dan tetaplah mengucap syukur dengan apapun yang terjadi. Kejadian 45:5 bercerita tentang Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Hal yang kelihatan dengan mata jasmani adalah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Sakit hati, sedih, kecewa, marah, ini membalas dendam pasti dirasakan oleh Yusuf yang begitu besar. Tetapi hal yang tidak kelihatan adalah rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bencana kelaparan melalui Yusuf. Sekarang respon umum ketika penderitaan melanda adalah mengeluh. Mengeluh membuat kita kehilangan mata iman kita. Sebagai orang percaya harus belajar melihat segala perkara dengan iman, dengan mata iman. Melalui pengurapan Roh Kudus, kita akan diberikan kepekaan. Dan kita bisa melihat rancangan Tuhan terbungkus di dalam setiap rencananya. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Belajar melihat setiap peristiwa selain dengan mata jasmani juga dengan mata iman. Bahwa di setiap peristiwa ada rencana Tuhan yang membawa kita kepada kemaksimalan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan luka batin kita. Separah apapun itu, percayalah, apapun yang Bapak Ibu sekarang sedang alami, kepahitan, kekecewaan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan luka batin kita. Di sini adalah bahan renungan buat kita semuanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, luka apa yang saat ini masih tersimpan di jiwa, di hati kita? Renungkan dampak negatif apa yang akan kita alami akibat menyimpan luka hati itu. Mungkin bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, mungkin sampai berpuluh-puluh tahun kita menyimpan rasa luka di dalam hati kita. Lalu setelah kita merenungkan, kita sudah berpikir, kita sudah berdiam diri, mengingat semua hal itu. Kita mau komitmen, kita mau ambil keputusan. Tuhan, hari ini saya mau sembuh. Hari ini saya mau Tuhan untuk dilepaskan dari luka batin saya. Doa saya hari ini adalah, Tuhan, saya bersyukur, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap batin kami. Kami serahkan semua pergumulan kami di bawah kaki-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan hidup kami dan menjadikan kami ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Wow. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara untuk membuka semua video hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara. Saya mau melihat semuanya bisa memandang wajah kita masing-masing di layar di LED atau layar di handphone. Di sini ada 147 orang yang sudah mengikuti Bible Study tentang kesembuhan batin. Tadi pagi saya diingatkan satu hal. Saya bangun pagi, tadi saya tiba-tiba Tuhan ingatkan dan saya tulis begitu banyak hal yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekarang ada bersama dengan keluarga, di samping mungkin tidak kelihatan di kamera, tetapi ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, ada suami, ada istri, ada anak-anak, mungkin ada orang tua. Ajak mereka berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayo kita akan praktekkan kesembuhan batin ini, mulai dari keluarga.
Kita akan meminta maaf kepada anak, istri, suami, mungkin orang tua yang ada bersama kita sekarang. Untuk seorang ayah, beranilah mengatakan maaf kepada anak-anakmu. Beranilah untuk mengatakan bahwa apa yang selama ini mungkin secara tidak sengaja atau sengaja kita menyakiti anak-anak kita. Saya mengingatkan untuk seorang suami, untuk anak, saya bicara tentang suami dan anak dulu ya. Ayo ajak mereka berdoa bersama-sama. Peluk mereka, minta maaf satu dengan yang lain. Engkau seorang ayah, seorang suami, ketika engkau berani meminta maaf kepada anak-anakmu. Saya percaya engkau sebagai seorang kepala di dalam keluarga, itu akan lebih lagi mempercayakan kepemimpinan di dalam keluarga. Kemudian saya berbicara pada para istri di sini yang hadir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kepada saya. Jika engkau seorang istri, minta maaflah kepada suamimu. Kadang fungsi kita sebagai seorang istri diciptakan Tuhan sebagai seorang penolong. Tapi tidak sengaja atau sengaja, tidak dengan sengaja tidak sengaja, kita memfungsikan diri kita menjadi kepala di dalam rumah tangga. Kita berubah menjadi otorita di dalam keluarga. Padahal Tuhan katakan bahwa suamilah sebagai seorang kepala di dalam keluarga. Mungkin kadang perkataan kita, tindakan kita sebagai seorang istri, kadang menyinggung perasaan suami, menyinggung perasaan anak-anak. Mari saat ini para istri-istri di beberapa daerah, saya lihat di Bali, saya lihat ada di Ambon, ada di Papua, bahkan ada di luar negeri. Yuk, sama-sama kita merenungkan hari ini. Bahwa kita mau menjadi fungsi, menjadi penolong yang baik bagi keluarga kita, bagi suami, bagi anak-anak kita. Selanjutnya saya berbicara bagi engkau seorang anak. Saya pun masih punya orang tua, saya seorang anak juga. Hari ini kita mau meminta maaf kepada orang tua kita. Kalau mungkin orang tua kita ada di sebelah kita, atau mungkin nanti ada orang tua kita ada di luar rumah kita, mungkin ada di luar negeri, mungkin ada di luar kota. Mungkin setelah ibadah ini kita akan telepon mereka. Bagaimanapun karakter, sifat, dan yang sudah dilakukan orang tua kita, kita harus ingat bahwa ketika kita ada kepahitan kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu, kepada mertua, ingatlah bahwa khususnya kepada orang tua ya Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita ada itu karena mereka. Kita tidak mungkin ada di dunia ini kalau mereka tidak ada Bapak Ibu. Tuhan ingatkan satu hal. Mungkin ada orang tua yang sedang Bapak Ibu urus sekarang sedang sakit, yang sudah tidak berdaya, mungkin karena stroke, mungkin karena sakit, mungkin karena tidak bisa lagi berjalan, akhirnya kita harus urus di rumah kita. Mungkin adik kita yang mengurusnya, mungkin saudara kita yang lain mengurusnya. Mari kita urus mereka dengan segenap hati kita. Jangan pernah mengeluh ketika orang tua sakit, kita yang harus mengurusnya. Jangan pernah kita merasa bahwa orang tua yang kita urus itu adalah beban bagi kita. Karena bagaimanapun, kita lahir itu dari bayi, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan ini tadi pagi. Kita ada di dalam dunia ini, kita dilahirkan itu dari bayi. Semua orang, berapapun umur kita saat ini, kita lahir dari bayi, Bapak Ibu Saudara. Kita diurus oleh orang tua kita. Ketika kita pipis di celana, kita diganti celananya. Kita mandi, kita dimandiin. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki orang tua yang sedang sakit, yang sedang kalian urus. Uruslah mereka dengan segenap hatimu. Sayangi mereka dengan segenap hatimu. Ketika capek itu ada, kembali ingat masa lalu kita ketika kita bayi.
Mereka mengurus dengan tidak pernah mengeluh satu kata pun. Dan apabila Bapak Ibu Saudara punya orang tua yang Bapak Ibu Saudara titipkan di panti jompo, ingat, mereka dititipkan bukan mereka kita buang. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, makanya kita titipkan di panti jompo. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan pagi ini dengan begitu kuat saya untuk sampaikan ini. Layani mereka, datangi mereka, peluk mereka, kirim makanan terbaik, kasih baju-baju terbaik, kasih pelayanan yang terbaik. Kita sebagai seorang anak, karena Tuhan katakan hormatilah orang tuamu, itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jikalau kita seorang atasan di kantor, atau seorang bawahan, atau seorang karyawan di kantor, ingatlah, atasan kita adalah kepala di dalam pekerjaan kita. Kita harus bekerja dengan baik. Kita harus memberikan, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Demikian juga saya diingatkan satu hal Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara yang kecewa dengan suamimu karena mungkin suamimu berselingkuh, atau kecewa dengan istrimu yang mungkin istrimu berselingkuh dan saat ini akan dalam proses perceraian, dalam proses akan berpisah, mari hari ini sama-sama kita bisa merenungkan satu dengan yang lain. Kita ingat lagi masa-masa indah di mana dulu pertama kali bertemu, ketika rasa ingin bercerai itu sangat kuat, masing-masing introspeksi. Sudah datang ke konsul, kita sudah konsul misalnya dengan siapapun juga. Tetapi balik lagi dalam diri kita. Tuhan ingatkan beberapa hal ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apabila engkau saat ini ada yang kecewa dengan Tuhan, ambil waktu hari ini. Kita boleh melihat masing-masing kita melalui layar di depan kita. Kita melihat wajah kita di depan kita. Ketika kita merasa bahwa kita kecewa dengan Tuhan, saya mengajak begini Bapak Ibu Saudara, kita lihat wajah kita di layar. Kita lihat dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Lalu kita pejamkan mata kita. Saya mau praktek sekarang, kita sama-sama memegang telinga kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, pegang telingamu sekarang, tutup telingamu yang terdengar apa yang kalian dengar. Kita pejamkan mata kita, apa yang kita dengar. Kita merasakan bahwa ada aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Ada rasa detak jantung kita yang begitu indah, yang kita bisa rasakan. Itulah Tuhan kita. Apabila Bapak Ibu Saudara sekarang merasakan kecewa dengan Tuhan, mengapa Tuhan hari-hari ini banyak hal terjadi dalam hidup saya? Banyak hal terjadi yang tidak sesuai dengan kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan ampunilah saya yang sudah kecewa dengan Engkau. Di masa pandemik ini Bapak Ibu Saudara boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu dahsyat. Lihat orang-orang yang mengantri oksigen. Lihat orang-orang yang sedang terkena COVID-19. Mereka membutuhkan oksigen. Mereka membutuhkan pertolongan. Kita yang masih sehat, kita yang masih bisa bernapas dengan leluasa. Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita. Kita akan mohon ampun betapa hebatnya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita akan pejamkan mata kita. Kita akan ingat kebaikan apabila engkau ada rasa sakit hati dengan orang tuamu. Apabila engkau ada rasa sakit hati kepada anakmu sebagai orang tua, kecewa dengan anakmu. Apabila engkau ada kecewa dengan atasanmu di kantor, mungkin kecewa dengan bawahanmu di kantor, mungkin kecewa dengan
istrimu, kecewa dengan suamimu, yang mungkin saat ini meninggalkanmu. Mungkin saat ini istrimu meninggalkanmu. Mungkin hari-hari kemarin kita sudah memperlakukan orang tua kita seperti bukan orang tua. Mungkin orang tua yang sedang sakit saat ini. Mungkin kita memperlakukan mereka dengan rasa marah, rasa kesal, karena kita capek mengurus mereka yang sakit stroke. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ambil waktumu hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau mengambil waktu kita saat ini untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, di Bible Study ICI ini Tuhan, kami boleh membahas tentang kesembuhan batin. Sakit batin tidak kelihatan secara kasat mata. Sakit batin tidak ada Tuhan Yesus obat yang bisa menyembuhkannya selain daripada kami sendiri melalui firman-Mu, kami sendiri melalui Roh Kudus-Mu, kami sendiri Tuhan Yesus melalui Tuhan permohonan kami kepadamu. Roh Kudus sajalah yang membimbing kami untuk mengalami kesembuhan. Apabila kami sebagai seorang istri Tuhan masih memperlakukan suami kami tidak seperti fungsi kami itu sebagai seorang penolong, bahkan kami mengambil alih Tuhan, menjadi orang yang otoriter di dalam keluarga. Ampuni kami. Apabila kami sebagai seorang suami pernah menyakiti istri kami itu. Ampuni kami. Terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami. Apabila kami masih memiliki orang tua yang kami bisa sayangi, yang kami bisa perhatikan, berikan kekuatan bagi kami terus bisa memberikan hormat, mengurus mereka sampai akhir hidup mereka. Dan terlebih ketika kami merasa kecewa tentang Tuhan. Ketika kami merasa Engkau meninggalkan kami. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami? Mengapa saya harus kehilangan pekerjaan di pandemik ini? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Saat ini kami memohon ampun supaya kata mengapa itu kami hapus dalam hidup kami. Kami akan menggantikannya. Terima kasih Tuhan Yesus dengan apa yang kami sudah alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dengan apa yang kami sudah alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus dengan apapun yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kini saatnya kami boleh berintrospeksi setiap diri kami Tuhan. Kami mohonkan hari ini urapan Tuhan tercurah bagi setiap hamba-hamba-Mu yang hadir Tuhan. 141 orang yang hadir saat ini Tuhan. Yang Kau izinkan diberikan kasih karunia mengalami kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi, kesembuhan batin dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya memberikan waktu beberapa menit ini untuk Bapak Ibu Saudara katakan secara pribadi. Berdoalah. Berdoalah. Dan mohon ampun kepada Tuhan. Dan lepaskanlah pengampunan itu. Untuk melepaskan pengampunan, bayangkan sekarang orang yang engkau sangat benci itu. Bayangkan orang ada di depanmu. Dan katakan, Tuhan, aku mengampuni orang yang sudah menyakiti aku. Aku mengampuni suami yang sudah menyakiti aku. Aku ampuni istri yang sudah menyakiti aku. Aku ampuni anak-anakku yang sudah menyakiti hatiku. Bayangkan orang tersebut, Bapak Ibu Saudara, ada di depanmu. Dan lepaskan pengampunan dan berikan berkat buat orang tersebut. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Apabila engkau mengasihi Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan batin yang terjadi hari-hari ini. Dan banyak kesaksian yang Bapak Ibu Saudara boleh tulis hari ini. Bahwa Tuhan Yesus ada Tuhan yang menyembuhkan. Percayalah, ketika engkau disembuhkan, banyak hal yang akan terbuka. Banyak hal yang akan kau temui. Karena itulah syarat yang Tuhan inginkan. Apabila kau berdoa, ampunilah segala orang yang bersalah kepadamu. Dan Tuhan akan memberikan jalan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya minta kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa menuliskan kesaksian apa yang Bapak Ibu Saudara bisa rasakan saat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan sharing, ada hal-hal yang ingin dibicarakan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, karena tadi saya katakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan.
Jangan sungkan, ada Pak Simon, ada Pak Ian, ada Ko Jojo, ada saya yang menyediakan waktu buat Bapak Ibu Saudara untuk sharing dan kita sama-sama berdoa. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Simon dan Pak Ian. Silakan Pak. Shalom semuanya, terima kasih Bu Vivi untuk pengajarannya di pagi hari ini. Kelihatannya saya yang harus cover Pak Ian nih. Saya cari-cari Pak Ian nggak ada Pak. lihat. Ini saya Oke, silakan. Silakan Bro Ian. Jadi ini nanti screen-nya dipin bertiga aja ya. Jadi kita bisa jawab bersama-sama Pak. Nanti kita harap juga ada masukan dari Pak Simon. Saya itu dulu pertanyaan yang pertama. Ini saya kecilin screen-nya. Oke, pertanyaan pertama, apakah luka batin bisa menjadi penghalang berkat untuk penyembuhan? Dan untuk penyembuhan luka batin, apakah cukup dengan doa atau harus ada pelepasan juga? Terima kasih. Seperti tadi saya bilang bahwa luka batin itu tidak kelihatan, Bapak Saudara. Luka batin itu adalah salah satu penyebab kita sakit sebenarnya. Itu pengalaman saya ya. Kalau kita misalnya menyimpan sesuatu. Contohnya begini, kalau kita misalnya sakit hati sama orang, tentu kita nggak bisa makan ya, benar nggak? Kita nggak bisa makan. Ketika kita mau makan, tiba-tiba ada orang ngomongin dia, akhirnya nafsu makan kita jadi berkurang. Akhirnya lama-lama mah kita sakit. Lama-lama kita jadi pusing kepalanya. Tiba-tiba jadi vertigo. Jadi awalnya itu memang dari hati. Jadi istilahnya kalau tadi dikatakan apakah itu bisa menjadi sakit bagi jasmani, ya itu bisa jadi sakit ya bagi jasmani. Makanya Tuhan ingin hati kita dikuatkan, hati kita kan ada di Alkitab bahwa hati yang gembira adalah obat. Makanya ketika kita merasakan sesuatu hal, kita harus lepaskan itu Bapak Ibu Saudara, dan percayalah, ketika pengampunan itu kita berikan, Tuhan Yesus akan menyembuhkan semua, membuat semua hal itu akan menjadi baik. Itu mungkin Pak ya. Oke, dan waktu itu saya sempat menyaksikan juga ya, di mana ada satu orang yang di payudaranya ada benjolan dan sempat terbukti ada scan. Waktu pas sebelum dia pasca dioperasi itu, saya minta doa bareng sama Bu Vivi. Dan setelah itu kita nemuin ada luka batin sama suaminya, dan waktu pas di scan lagi hilang. Sampai dokternya nggak percaya, saya juga kaget. Nah itu kesaksian yang luar biasa tuh. Oke, kita pertanyaan lanjutnya. Bagaimana cara memastikan secara spesifik kalau kita sudah benar-benar mengampuni dan sembuh dari sakit hati dan bukan hanya melupakan, menghindar atau menutupi hal tersebut? Ya, tadi saya sempat kupas ya kalau kita mengampuni, karena masalah mengampuni itu akan kita bawa sampai seumur hidup kita. Jangan lupa. Caranya adalah apa? Caranya adalah memaafkan nomor satu. Kita harus punya stok maaf yang banyak Bapak Ibu Saudara di dalam hati kita. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan stok maaf kepada saya. Berikan stok maaf kepada saya. Karena kenapa? Ciri-ciri ketika kita mengampuni orang itu, kita sudah mengampuni orang itu adalah ketika kita bertemu, misalnya saya bertemu dengan Pak Ian Syarif nih sekarang. Saya melihat Pak Ian Syarif, tidak ada rasa apapun. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa tidak ada rasa yang sebel gitu loh. Itu artinya ya biasa gitu. Ketika Pak Ian juga melihat saya juga biasa. Ketika misalnya di sini ada siapa ya? Ada Fani misalnya. Fani melihat saya, Fani merasakan, melihat saya biasa kan Pan? Fani Pesupulatu. Ada Kristina juga di sini. Mungkin Tina juga melihat saya biasa aja kan Tin? Artinya itu kita sudah mengampuni. Tetapi ketika kita tesnya begitu, tes aja nggak apa-apa. Ketika saya misalnya tadi balik lagi ke Pak Ian ya Pak Ian. Maaf ya Pak Ian, saya jadi contoh ya Pak Ian. Ketika saya melihat Pak Ian, ketika saya sebut sama Pak Ian, artinya saya belum mengampuni Pak Ian. Dan itu akan mengganggu saya. Kebetulan kita bekerja sama bareng ya. Jadi ketika saya bekerja sama Pak Ian, ketika saya mau Pak Ian misalnya minta sesuatu hal, saya kan melakukannya dengan kesel. Tapi ketika kita tidak ada apa-apa, kita damai sejahtera, apapun yang dibutuhkan, apapun yang dikerjakan, apapun yang menjadi tugas saya, akan saya lakukan dengan luar biasa. Dan hasilnya akan pasti akan berhasil, yakin. Nanti tes ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada sakit hati ini, kita doakan. Bawa orangnya, kalau perlu fotonya. Kalau saya berdoa untuk orang-orang yang meminta saya konsul ke saya, itu saya minta fotonya kadang-kadang. Ibu saya lagi sakit hati sama orang ini. Untuk mana fotonya? Kita sama-sama berdoa untuk fotonya.
fotonya saya doakan, Tuhan, beneran loh, itu terjadi. Bahkan banyak orang Muslim, orang-orang yang sepupu kita itu kadang kalau bertemu dengan saya seperti tadi kata Pak Ian katakan, kenapa sih orang itu jadi nangis gitu? Ya itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi istilahnya ya mengampuni, cara ngetesnya gampang. Ketika kita melihat orang itu, makan kita jadi banyak. Jadi nggak jadi makan gitu. Makan bakso yang pedas enak gitu. Setiap kita makan tuh enak gitu. Itu sih Pak Yan. Tipsnya gampang Pak Yan tesnya. Dan juga mengingat yang kejadian sama Yusuf, Bu ya. Jadi ketika kita mengampuni, justru Tuhan bisa pakai kejadian buruk tersebut untuk rencana Tuhan yang sebenarnya. Ya, betul. Saya juga ingat waktu itu beberapa hal ada orang yang bikin saya kesel, dan ketika saya ampuni, ternyata Tuhan tuh ada rencana jangka panjang untuk saya sama orang tersebut ya bekerja bareng. Ya. Dan itu kayaknya nggak mungkin bisa terjadi kalau saat waktu awal tuh kita nggak ada masalah. Karena kadang masalah itu justru ya kayak jeruk diperes baru jusnya keluar, itu yang dulu mama saya sering ngomong. Ya. Oke. Pak Ian sama Bu Vivi, kita harus lihat dari akarnya ya kalau mengenai ini ya, mengenai luka batin. Akarnya itu begini. Kita itu terlalu serius gitu loh untuk nanggapin orang. Setiap kata-kata orang itu terlalu serius ditanggapin. Makanya akhirnya jadi tertanam di hati. Kadang-kadang Tuhan ngajarin nggak usah terlalu serius gitu loh. Dia ngomong apa ringan gitu, ringan aja ngelihatnya. Iya kan? Iya, sama kayak begini kan coba ya. Makanya kepahitan itu, luka batin itu terjadi dengan orang-orang dekat, jarang dengan orang-orang jauh. Kenapa? Ya. Orang yang nggak dekat, omongan dia tuh nggak terlalu dipikirin. Nah, betul. Tapi kalau dekat, itu dipikirin, apalagi suami istri kan, terlalu dipikirin gitu. Nah itulah akhirnya yang jadi beranak di hati, jadi berkembang gitu. Nah ya janganlah terlalu dipikirin, santai aja, ya kan. Jadi kalau tadi ditanya spesifiknya gimana, tadi Bu Vivi udah jelasin. Karena saya tambahin lagi nih, kalau ketemu sama orang itu jangan menghindar. Kalau misalnya bisa nggak menghindar, berarti udah beres. Tapi kalau masih tetap menghindar, berarti masih belum beres. Yang tahu cuma Bapak Ibu loh sama Tuhan, kita nggak tahu loh. Jadi kalau dia sudah ngampunin, benar. Cuma Bapak Ibu sama Tuhan doang yang tahu. Nah, Tuhan ini. Ya betul Pak. Sama orang itu, ya kan? Kalau kita menemukan itu, berarti belum. Cara ngetesnya gampang. Sebenarnya kalau kita ketemu orang itu masih ngerasa nggak enak gitu kan, terus kita nggak mau ketemu orang itu, kesel gitu kan, ya itu belum mengampuni. Itu aja sih ngetesnya gampang sih Bapak Ibu Saudara. Karena itu pengalaman saya loh. Jadi saya berani menjamin bahwa ketika kalian sudah mengampuni semuanya, Bapak Ibu sudah mengampuni semuanya. Biasa, Pak. Bu. Ya. Yeah. Oke. Jangan Pak Yan. Kepris kayaknya, Pak. Kepris Pak Yan, iya betul. Padahal lagi seru nih, Pak. Iya, atau saya backup deh ya. Pertanyaan lanjut. Saya sudah memaafkan kesalahan orang, dan jika bertemu tidak ada rasa marah lagi. Tapi saat bertengkar, rasa sakit dan kecewa itu muncul lagi. Bagaimana cara menghapusnya? Nah. Dengan orang terdekat nih, kalau kayak gitu. Ya, artinya ya masih ada akarnya. Tadi Pak Simon bilang, masih kita punya akar yang belum dicabut. Jadi kalau kita mengampuni sampai akar-akarnya Bapak Ibu Saudara, jangan di tengah-tengah. Jangan karena misalnya hanya sepotong-sepotong gitu. Maksudnya ya sampai akar-akarnya kita mohon sama Tuhan, cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada kejadian apapun tidak akan muncul lagi, karena kan tadi disinggung bahwa ada intimidasi. Iblis itu menunggu kita, karena kita masih punya bolong dalam hati kita. Bolongnya harus ditutup Bapak Ibu Saudara, harus ditambal, benar-benar ditambal dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan apa yang kita lakukan, dengan kerinduan kita. Kita mau mengampuni orang lain, kita mau mengasihi dia. Bahkan ketika kata Tuhan, kasihlah musuhmu, gimana caranya? Kasih musuh Ci Vivi, nggak mungkin lah Ci, enak aja. Susah Bapak Ibu Saudara, susah mengampuni orang beneran. Tapi ketika kita punya niat, ketika kita minta sama Tuhan, digampangin sama Tuhan, beneran. Coba deh buktiin. Nanti saya yakin percaya banyak kesaksian yang akan dikirim ke kita pasti mana. Yakin. Ya, Bu Vivi, konsepnya begini kan, pengampunan itu tuh nggak bisa lewat kekuatan kita nggak punya kekuatan. Jadi Bapak Ibu harus minta Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk saya bisa mengampuni dia sampai ke akar-akarnya Tuhan gitu. Ya. Jadi jangan nggak ngelibatin Tuhan, nggak bisa. Kita ini makhluk lemah. Sendiri. Nggak bisa kitanya.
Oke, Bro Ian sudah pulih jaringannya? Pak Yan? Belum. Belum kayaknya, Pak. Oke, yang berikutnya lagi adalah mengampuni apakah menerima kembali pasangan yang telah berkali-kali melukai? Ya pastilah. Pasti Bapak Ibu. Menerima itu memang sulit ya. Memang sulit Pak Simon. Jujur memang sulit. Pasti sulit. Pasti sulit. Tapi kan tadi seperti Pak Simon juga sudah singgung bahwa ketika akarnya itu sudah kita ambil, ya kita tidak akan merasa, jadi apa yang masa lalu itu akan, ketika kita ingat nih, kita mengingat nih masa lalu yang, oh suami kita pernah ini, oh istri kita ini, nggak akan bisa diingat lagi Pak. Iya betul, Benar. dihapus ya. Akan jadi terhapus dengan sendirinya gitu. Iya betul. Oke. Tes Pak, kedengeran Pak. Oh iya, udah. Ya, silakan Pak. Nah, cuman ini kamera saya jadi nggak jalan. Tadi USB-nya error. Oke, nggak apa-apa. Yang penting suaranya hadir, Pak. Tadi udah sampai yang mana ya pertanyaannya? Karena pertanyaannya yang dari itu, yang bagaimana caranya supaya bisa mengampuni sungguh-sungguh pasangan kita. Oh, ya udah itu Bu pertanyaannya. Udah dijawab Pak. Salah tuh, dia nulis namanya jadi pertanyaan, makanya space-nya nggak cukup. Oke, bagaimana dengan orang yang memiliki penyakit mental ketika dihadapkan dengan satu hal yang seperti di masa lalu mereka akan kambuh lagi? Itu bagaimana Bu? Nah, saya punya Pak satu pengalaman, kebetulan ya, bukan kebetulan sih sebenarnya. Ada satu teman yang dilayani itu stres banget, stres. Jadi istilahnya sampai ke maksudnya sampai ke mentalnya dia gitu. Jadi kalau misalnya udah marah sampai ngerusak barang kan itu udah keterlaluannya Pak Simon ya. Maksudnya udah memang udah berat gitu kan. Jadi istilahnya sampai teriak-teriak, sampai bawa golok ngejar orang tuanya karena dia sakit sama orang tuanya, sampai bawa golok gitu kan. Sampai bawa mau dibacok gitu. Tapi ketika itu ada satu pelayanan yang harus khusus kita lakukan. Pelayanannya itu bukan hanya dianya yang dilayani, tapi juga orang tuanya. Itu yang saya lakukan. Orang tuanya juga harus sama. Apakah mungkin ada sesuatu hal dulunya seperti apa gitu. Itu pengalaman saya dan disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang bisa melayani. Dan semua proses dari Tuhan dan harus libatkan Tuhan. Tidak bisa kita tidak libatkan Tuhan. Kita bawa pemulihan dari keluarganya, dari papa mamanya, akhirnya ke anaknya. Dan itu bisa disembuhkan. Dan prosesnya maksudnya tidak pendek tapi panjang. Tapi ketika ada kemauan, ketika ada kesempatan, ketika dia berserah, dan itu terjadi kesembuhan bagi keluarga ini. Itu Pak. Oke, mungkin tambahan untuk mental. Waktu itu saya pernah melakukan konseling ya dengan seseorang yang memang punya mental dan asumsi awalnya pribadi dia itu dia kerasukan dan juga ada kuasa gelap. Tapi mungkin saat itu yang pengajar saya ajarkan bahwa ketika itu kuasa gelap dan memang itu diguna-guna, biasa itu ada saksi 2-3 orang tuh bisa melihat kejadian tersebut. Tapi ketika apa yang terjadi itu hanya di mata dia, berarti itu memang ada penyakit yang namanya skizofrenik dan kadang memang harus dibawa ke dokter untuk diberikan obat yang supaya hormon di otaknya itu bisa stabil dan setelah itu baru dikonseling. Jadi ada beberapa hal yang memang secara fisik itu harus diobati ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menyampaikan pemulihan hati kepada seseorang yang lebih dewasa daripada kita dan yang lebih muda supaya penyampaian tersebut diterima? Maksudnya mau minta maaf gitu ya? Mau minta maaf atau kita datang, kalau misalnya sama orang tua kita datang, kita bilang, "Ma, saya minta maaf." Gitu. Kadang sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya memang hatinya keras, orang tuanya keras, udah terlalu sakit hati, misalnya kita disadarkan hari ini, kita datang sama orang tua, kita coba datang. Kalau memang masih menolak, kita tunggu waktu yang tepat. Berbagai macam cara Tuhan akan berikan buat kita. Kalau misalnya orang tersebut lebih muda dari kita, lebih mudah sebenarnya ya. Kalau lebih tua, misalnya kita ke orang tua, itu akan lebih sulit. Tapi percayalah, mengapa kita libatkan Tuhan? Karena Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan memberikan cara. Itu yang hebatnya Tuhan. Ketika kita punya kemauan,
kita kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, ada aja selalu cara. Dan ajaib. Dan hasilnya akan luar biasa. Oke. Shalom Bu, saya merasa tertolak karena saya adalah anak dari luar pernikahan. Bagaimana cara identifikasi diri kalau saya sudah sembuh? Gimana Pak? Sorry. Ya, saya anak di luar nikah dan saya merasa tertolak. Bagaimana cara identifikasi diri kalau saya sudah sembuh? Seperti tadi ya, di-sharingkan tentang tertolak. Kan merasa bahwa kayaknya semuanya tuh kayak nggak ada itu loh, nggak ada merasa apa ya, merasa kok melihat sesuatu tuh jadi kayak negatif semua. Itu kan artinya kita ada rasa yang mengintimidasi kita. Nah caranya kalau kita misalnya yang pertama kita harus bersyukur dengan apapun yang terjadi, bersyukur. Tuhan, saya bersyukur saya sudah dilahirkan di dalam dunia ini, tapi istilahnya walaupun misalnya apa yang saya alami itu tidak sesuai dengan apa yang pada umumnya orang dapatkan gitu. Misalnya saya dilahirkan di luar nikah, terus tiba-tiba intimidasi orang, kok saya melihat, karena padahal itu intimidasi itu karena dari kita sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Belum tentu orang itu berpikir dia mah orang anak yang tidak punya papa misalnya. Dia tidak, masih ada. Iblis itu berbagai macam cara, makanya kenapa kita harus diisi dengan firman, kita bisa diisi dengan sesuatu, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang memang bisa menguatkan kita. Kalau perlu, kita hindari orang-orang yang memang membuat kita jadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Kita hindari dan kita, ya istilahnya dalam pergaulan, kira-kira orang itu tidak menjadi berkat bagi kita, ya kita bisa jarangin ketemu gitu. Tapi bukan berarti kita membenci dia ya. Maksudnya untuk menghindari bahwa kita merasa bahwa kayak intimidasi ini selalu datang gitu. Kenapa sih Tuhan? Tapi kita berpikir bahwa kita istimewa. Nah, kita istimewa. Kita semua manusia diciptakan tuh istimewa. Itu aja. Merasa bahwa kita tuh istimewa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Istimewa Bapak Ibu Saudara. Itu sih Pak. Ya, tadi yang pertanyaan tadi ya. Yang pertama begini kan, harusnya kejadian itu kan dirahasiakan. Ya harusnya si anak itu nggak akan pernah tahu. Jadi kalau sampai dia akhirnya tahu bahwa dia anak di luar nikah misalnya, berarti kan atas izin Tuhan. Kenapa itu atas izin Tuhan? Berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Itu yang pertama dulu ya. Yang keduanya adalah bahwa kita lahir di dunia ini bukan suatu kecelakaan. Semua itu atas izin Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya rencana buat kita. Nah kita fokus aja. Yang menanyakan ini fokus aja terhadap rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan buat kita semuanya baik, semuanya bagus gitu ya. Yang ketiga adalah perkataan buruk itu apakah datangnya dari orang tua, apakah dari orang lain. Kalau misalnya itu datang dari orang tua, mulailah cari orang tua rohani yang bisa membimbing, yang bisa menguatkan, yang bisa melihat kelebihan. Makanya itulah perlunya ikut komsel supaya bisa dapat orang tua rohani. Tapi kalau misalnya itu datang dari orang lain, gak usah dipusingin seperti yang saya bilang. Ya kan kita kasar begini kan, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita kan. Ya. Tapi yang kita bisa hindari adalah burung itu bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita nggak bisa melarang atau mengkontrol orang itu mau berbuat nggak baik terhadap kita nggak bisa. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah jangan disimpan di dalam hati kita, gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah yang keempat adalah bahwa Bapak Ibu sampai taruhkan di kepala adalah bahwa setiap hal yang nggak enak itu jadikan menjadi motivasi menjadi lebih baik, sehingga nanti saat jadi orang tua, jadilah menjadi orang tua yang lebih baik. Dan umumnya orang-orang yang bisa menang dari kejadian ini, saat dia menjadi orang tua, punya anaknya jauh lebih baik daripada dia. Gitu. Itu aja. Oke. Betul. Oke. Nah, bagaimana jika seseorang membenci kita, namun saya sudah tidak benci lagi dengan orang tersebut. Jadi artinya orang ini udah maafin, Bu. Nah, cuman ternyata orang yang dimaafin sama dia itu masih membenci karena sempat memang ada masalah. Bagaimana sikap kita? Ya seperti tadi ya, di poin keberapa itu saya bilang bahwa kita nggak usah mikirin orang tersebut gitu. Yang terpenting kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Dan jangan lupa, kita terus doakan orang tersebut. Doakan orang tersebut. Terus bawa di dalam doa, terus kita berikan mungkin misalnya gini, orang tersebut kecewa dengan kita karena kita sudah menyakiti hati dia.
dibalik ya, bukan orang itu yang nyebelin kita, tapi kita yang nyebelin ke dia gitu. Bikin orang itu kesel gitu. Ya caranya kita menunjukkan gitu. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun kita punya uang sebesar apapun, kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kita tidak pernah bisa membeli kepercayaan. Untuk itu jagalah kepercayaan setiap orang dalam hidup kita, termasuk orang tua, termasuk anak, kepercayaan atasan kita di kantor, kepercayaan papa mama kita. Kita mesti, karena ketika orang sudah terlukai, maka kepercayaan itu akan hilang. Dan bagaimana caranya? Artinya kan ketika kita minta maaf, itu sudah memaafkan, tapi orang tersebut tuh nggak mau memaafkan saya. Ya artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Selain kita memaafkan dia, ya karena kesalahan kita juga, maka kita harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan kepercayaan. Itu beda lagi. Maksudnya itu kepercayaannya harus dibalikin supaya dia bisa memandang bahwa oh iya ya kamu sudah berubah. Dan itu sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Kepercayaan itu harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan memanggil kita pun kita harus percayakan itu. Ya. Silakan Pak. Bagaimana menyembuhkan luka batin yang disebabkan oleh orang tua? Dan orang tua itu selalu berbicara dengan kata-kata yang melukai, dan mungkin ini dalam konteks masih berlangsung, Bu ya? Ya, betul. Memang ya kita juga sebagai orang tua dulu, saya sebelum berumah tangga nggak tahu ya dunia orang tua seperti apa ya Pak Simon. Sebelum berumah tangga saya nggak tahu, saya tuh egois gitu sebagai seorang anak. Tapi setelah saya punya anak, saya punya keluarga, saya tahu gitu kondisinya kenapa sih orang tua saya begini gitu. Kenapa sih seorang ayah tuh begitu? Kenapa orang tua maksudnya papa, mama itu seperti itu. Apabila misalnya sekarang nih kita masih menghadapi orang tua yang keras kepala, orang tua yang istilahnya kalau orang Sunda bilang memerek kedeweng gitu. Maksudnya dengan sifatnya, dengan sikapnya gitu. Kalau sorry ya saya tadi pakai bahasa Sunda yang merek kedeweng gitu ya Pak Ian, nggak tahu Pak Ian ngerti nggak ya Pak Ian, supaya nggak terlalu tegang Pak Ian. Masih kita kekeh gitu dengan, jadi sifat orang tua kan kadang-kadang gitu ya keras kepala gitu, kadang-kadang seperti tadi saya bilang bahwa bagaimanapun mereka orang tua kita, tanpa mereka kita nggak ada gitu. Makanya bagaimana caranya ya kita tetap, kalau kita mesti tetap berikan hormat, kita kasih, bukan berarti kita tidak bisa ngasih nasihat, bukan nasihat ya Pak Simon, apa ya, masukan buat orang tua ya Pak Simon. Maksudnya kadang-kadang orang tua kan nggak gini Pak, kadang-kadang apa sih kamu, oh baru juga, kamu emang punya tahu ya apa-apa gitu kan istilahnya. Jadi ya kita mesti bisa menyelami siapa sih sebenarnya, kita carilah, pasti ada jalannya pasti Pak Ian. Ya Pak Simon, benar nggak Pak? Ya kalau orang tua tuh nggak bisa dinasihatin, susah. Jadi kan kalau orang tua dinasihatin dia akan bilang, lu belum lahir aja gue udah ada, gue udah ngalamin, kata dia. Ya gini, yang jarang orang-orang Kristen lakukan itu adalah jarang mendoakan orang. Coba deh kalau Bapak Ibu luangkan waktu mendoakan orang-orang yang Bapak Ibu mau doakan, rutin dan sungguh-sungguh gitu ya. Setiap kali Bapak Ibu mendoakan, baik atasan misalnya, pasangan, teman, keluarga, orang tua gitu, siapa aja, semakin sering mendoakan, Tuhan akan kasih tahu detail mengenai orang itu apa. Sehingga nantinya akan paham. Nah biasanya kalau orang tua yang melakukan itu, biasanya background-nya dia juga dulunya seperti itu. Jadi itulah yang dia tahu. Jadi bahasa kasihnya dia tuh itu gitu. Ya kan? Jadi jangan dibanding-bandingin orang tua kita dibandingin sama orang lain, jangan, karena background-nya beda. Bahasa kasihnya juga beda. Ya coba dipraktekin aja itu dulu. Ya, betul. Ya betul Pak. Jadi karena saya sebagai orang tua kadang saya marahin anak tuh karena saya nggak mau dia gagal. Kebetulan anak saya masih kecil. Nah cuman anaknya mungkin menangkapnya kenapa sih papa marah-marah terus. Dulu ya. Kan? Bahasa kasihnya beda-beda. Bahasanya beda, betul. Oke. Mengapa kesembuhan luka batin tiap orang berbeda-beda? Apakah ini memang termasuk bagian dari rencana Tuhan atau memang ada penyebab lainnya? Ya, kita pasti beda-beda. Dan kapasitas hati kita juga pasti beda-beda. Kita memandang sesuatu aja pasti beda-beda kan. Sekarang misalnya saya lagi memandang nih di laptop nih. Saya mandangnya ke tempatnya Dela misalnya. Saya ke tempatnya Wida misalnya. Ke tempatnya Pak Simon misalnya arahnya lihatnya ke Pak Filipus misalnya. Lihatnya ke Pak Ian misalnya. Itu sudut pandang kita. Demikian juga hidup kita. Dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi itu berbagai macam juga kondisinya gitu maksudnya.
Jadi tetap kita mau fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kalau misalnya mungkin kita tidak ada masalah di keluarga, mungkin ada masalah di kantor. Mungkin nggak ada masalah di kantor, mungkin ada masalah keluarga. Mungkin kita punya orang tua yang broken home, yang bercerai. Itu juga pasti jadi masalah di dalam keluarga. Dan bagaimana kita menangkapi semua itu, balik lagi. Kita ada kemauan untuk bisa berubah. Kita mau ada kemauan bahwa kita mau hidup normal. Walaupun keadaannya berpisah, kita mau kita hidup menjadi berkat buat kedua orang tua kita. Gitu. Contohnya. Seperti itu. Oke. Ini ada seseorang, Bu, dia ditinggalkan oleh ayahnya selama 19 tahun dan sekarang dia mengetahui ayahnya sudah memiliki istri dan anak yang baru. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi ini untuk menerima kesembuhan batin? Kita balik lagi ke tadi, bahwa papa kita mungkin sudah menyakiti kita. Tapi bagaimanapun dia tetap papa. Nggak ada yang bekas papa. Nggak ada itu bekas papa. Gitu. Bekas pacar ada, Bapak Ibu Saudara. Bekas papa nggak ada. Karena kita lahir dari dua orang yang disatukan Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Dan bagaimanapun juga, papa adalah sosok yang tetap harus kita hormati. Walaupun mungkin sekarang berat. Ya, pasti berat. Ngelihat mama mungkin disakiti. Ngelihat anak-anak ditinggalkan, tidak dikasih nafkah. Ketika bertemu lagi 19 tahun tuh masa yang lama. Bukan masa yang sebentar, dan itu pasti berat. Saya percaya yang bertanya untuk hal ini pasti merasakan bahwa itu hal yang berat untuk saya mengampuni papa. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Ketika kita melihat Tuhan Yesus, balik lagi nih, kita lihat Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Kita orang berdosa, tapi Tuhan sudah memaafkan. Artinya kita harus, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus lakukan apa yang Tuhan lakukan. Maafkan papamu. Ambil waktu, kalau misalnya di luar kota, teleponlah dia. Kalau misalnya dia ada di satu kota, datangi dia. Peluk papamu. Saya percaya, ketika engkau bertindak, ada kuasa Allah yang tercurah. Bahkan papamu akan menangis. Papamu akan diberikan berkat yang melimpah. Kenapa kok Ci dikasih berkat yang melimpah? Karena di dalam pengampunan itu ada jalan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah berjanji, apa saja yang kamu minta dan doakan, aku akan memberikan. Tetapi ampunilah sekiranya orang yang bersalah kepada kamu. Maka untuk siapa Pak yang bertanya ini, datangi papamu, peluk dia. Kalau dia ada di luar kota, telepon dia dan katakan, Papa, diberkati, Papa sehat selalu. Dan ya, saya percaya hatimu akan lepas, hatimu akan bebas. Amin. Oke, nah bagaimana jika kita sudah mengampuni seseorang, tapi orang tersebut malah menjadikan tersebut alasan untuk membuat tindakan yang sama dengan lebih parah lagi? Apa sikap kita? Apakah kita harus mencoba merubahnya di satu sisi atau gimana, Bu? Sekali lagi Pak, maaf, sorry. Jadi ada seseorang, dia sudah mengampuni dan tapi setelah diampuni, lawan bicaranya malah jadi tambah menjadi-jadi. Nah, tindakannya harus ngapain? Jadi ngampunin udah, orang yang diampuninnya malah melakukan hal yang sama lagi dan nggak berubah. Ya kalau misalnya itu dalam satu keluarga, nggak mungkin lah kita menghindar. Itu nggak Pak Simon? Kalau dalam satu keluarga misalnya ini suami, udah saya ampuni gitu aja terus Bapak Ibu Saudara sampai akarnya itu hilang. Terus bebaskan pengampunan. Karena tiap hari kita pasti menghadapi hal-hal yang harus kita kasih stok maaf. Kita harus banyak maaf Bapak Ibu Saudara. 1 detik, 2 detik terus pasti dalam hidup kita sampai akhir hidup kita harus terus bisa memaafkan. Berjuanglah untuk itu. Oke. Yang berikutnya, bagaimana jika ini tentang kesembuhan batin, kita tidak mengenal orang yang membuat luka batin tersebut dalam diri kita karena orang ini pernah dilecehkan ketika umurnya 14 tahun dan tidak mengenal pelaku. Jadi yang dalam konteks ini siapa yang harus dimaafkan kan? Jadi gini, yang terpenting itu orang yang menjadi korbannya Pak, orang yang umur 14 tahun ini. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus dilayani. Itu yang harus mendapatkan pelayanan. Itu yang harus berubah itu orang tersebut. Bagaimana dia bisa bangkit, bagaimana dari trauma, tadi kan ada dibahas ya, salah satu luka batin itu trauma. Dari trauma yang dialami,
dia bisa bangkit dari semuanya. Dia bisa keluar daripada trauma masa lalunya, menjadi seorang yang dimampukan, menjadi seorang yang berani menyampaikan sesuatu. Bahkan saya berpikir bahwa jangan sampai, ini kan pengalaman orang, anak umur 14 tahun sampai diperkosa. Dan bagaimana caranya dia harus bisa keluar dari trauma itu, dan dia bisa melindungi banyak anak-anak umur 14 tahun, banyak anak-anak yang di luar sana yang ibarat katanya bukan hanya dia sendiri, mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tapi ketika kita bisa bangkit, kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal yang sama bisa bangkit. Orang-orang yang punya orang tua yang punya anak-anak yang remaja pun bisa lebih hati-hati lagi. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan sudah melepaskan saya, sehingga ketika disembuhkan dari trauma itu, dia bisa bangkit, dia bisa membagikan kesaksiannya kepada banyak orang, walaupun kita tidak mengenal siapa yang sudah melakukan, sudah melukai. Dan ingat, tetap kita ampuni, kita doakan siapapun Tuhan orang itu. Saya melepaskan pengampunan. Ketika sudah melepaskan pengampunan, tidak ada lagi yang diingat-ingat, tidak ada lagi perasaan apapun di dalam hatinya. Bersih. Dan yang dirasakan hanya bersukacita, dan dia ingin rindu menyaksikan kesaksiannya, supaya banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami itu mendapatkan kekuatan. Itu, Pak. Ya, Bu, ini kan kalau kejadian seperti ini, berarti kan problemnya adalah ditraumatik kan. Tuhan juga pakai psikiater, jadi kalau udah traumatik, ya mungkin bisa di konseling. Konselingnya bisa ke konselor yang certified di gereja, atau juga konselor yang certified secara sekuler. Traumatik itu yang harus diangkat, karena dia nggak tahu sebetulnya, dia nggak bisa lihat, ya bukan pengampunan, cara pengobatannya, itu trauma. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Bu, karena yang lain pertanyaannya mirip-mirip. Sorry, ada 2 lagi masuk. Saya sedang melayani seseorang yang mengalami perpisahan orang tua. Nah, apa saja yang harus saya lakukan? Tetap berikan pandangan bagi anak ini, bagi orang ini untuk bisa terus mendoakan. Kalau misalnya memang orang tuanya sedang proses perceraian, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan berikanlah hati yang terbuka bagi orang tua saya. Mungkin kita sebagai seorang anak juga harus minta sama Tuhan dimampukan untuk bisa menyatukan. Untuk bisa menyatukan, mungkin ya akan mengalami kesulitan. Tapi saya yakin percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita ambil waktu, kita berdoa khusus buat orang tua kita. Sampai kapanpun ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan buat kita. Kalau sampai misalnya ya kita sendiri jangan sampai terluka gitu. Maksudnya kita jangan sampai merasa bahwa, papa mama saya sedang begini, jadi trauma kan, kadang-kadang jadi terbawa, wah nanti saya jadi nggak mau menikah, misalnya kan, Pak, ada kan ya Pak Simon, gara-gara orang tuanya, jadi saya nggak sebel sama papa misalnya gitu kan, papa kenapa sih begitu ke mama, jadi akhirnya trauma. Itu bisa menyerang kita juga, betul nggak Pak? Bisa menyerang anaknya juga gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi buat yang bertanya ini, begini ya, secara konsep ya, bahwa anak itu paling jadi korban di dalam perceraian, dan perceraian itu terjadi karena ego dari kedua orang, yaitu suami dan istri. Mereka mempertahankan egonya masing-masing, tidak bisa berkorban, sehingga yang diputuskan adalah berpisah, gitu kan. Nah, yang jadi korban itu adalah pasti anak-anak. Apalagi kalau sampai dia ditanya, kamu mau ikut papa atau ikut mama, misalnya, itu bekas sekali tuh buat si anak, gitu. Nah, buat anak ini memang nggak mudah, harus dihadapi, harus dijalani. Nanti waktu yang akan menyembuhkan. Cuma prinsipnya secara prinsipnya gini, bahwa setiap manusia itu punya keputusan masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Ya sudah, kita jalani aja, ya kan. Bahwa orang tua memilih jalannya dengan berpisah, ya kita juga memilih jalan untuk kehidupan kita. Saya sangat bisa merasakan anak yang korban perceraian itu nggak mudah. Ya butuh berpuluh-puluh tahun untuk dia bisa pulih, tapi kuncinya ada dalam dirinya dia. Yang mengatakan adalah, ya orang tua saya memilih bercerai, saya memilih jalan saya untuk saya tetap mengejar cita-cita saya misalnya. Gitu ya. Tetapi kalau dia mau nangis, nangislah sama Tuhan. Curhatlah sama Tuhan gitu. Nah, nanti dalam proses itulah akan mengenal Tuhan itu adalah si penghibur gitu ya, yang bisa menyembuhkan luka. Ya,
Amin. Oke Bu, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini saya refresh ya pertanyaannya karena saya cukup ngerti. Oke, jadi kan sebagai orang Kristen kita itu harus melayani Bu, dan kadang kita mungkin juga mengampuni orang. Nah, tapi ada saat-saat tertentu di mana kita itu justru malah merasa dimanfaatkan. Nah, jadi satu mungkin pertanyaan, apakah kita harus menghentikan dan menghalau perasaan dimanfaatkan itu, atau justru kita ada cara berbeda untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita? Ya, dalam melayani, satu hal yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu Saudara adalah lakukanlah segala sesuatu itu seolah-olah untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan. Nggak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Karena gini, ketika kita melayani, layanilah seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus sudah melayani kita dengan begitu luar biasa. Kalau misalnya gini ya, kita bekerja, ketika kita bekerja yang kita pikirkan hanya keuntungan, kalau nggak untung saya nggak mau, kalau nggak ada bayaran saya nggak mau. Jadi kalau ketika kita fokusnya kepada sesuatu, itu akan dilakukan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin. Mungkin di kantor ada CCTV misalnya ya. Di kantor ada CCTV nih. CCTV ngelihat tindakan kita. Kita lakukan karena ada CCTV, kita kerja yang benar. Tapi ketika tidak ada CCTV ya kita lakukan dengan seenaknya. Tapi kita ingat, hidup ini ada CCTV yang lebih besar dari segalanya, yang memandang dari berbagai macam. Itu CCTV, matanya Tuhan yang memandang kepada kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan setulus hati kita. Lakukanlah sesuatu itu seolah-olah gini. Saya diingatkan satu hal begini. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah besok kita mati. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah besok tuh udah hari terakhir kita gitu. Benar loh Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan hari ini, pandemik adalah bagikan undian. Kita lagi diundi, kena COVID atau enggak. Kita lagi dikocok. Kita dapat negatif atau positif. Kita bekerja di luar, berbagai macam. Kita belanja ke pasar, kita belanja ke mall. Kita ke gereja misalnya kalau udah onsite. Kita berpacu di dalam pandemi ini dengan kena COVID atau tidak. Artinya kita sedang diundi. Kita dapat undian atau tidak. Kalau dulu dapat undian berhadiah kita mau, tapi kalau kita diundi untuk dapat sakit COVID kita nggak mau. Makanya lakukanlah segala sesuatu seolah-olah besok kita udah nggak ada. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba sekarang kita lagi sehat. Tiba-tiba Tuhan izinkan kita sakit. Tiba-tiba kita nggak ada. Sedangkan kita masih punya sesuatu yang harus kita kerjakan. Ayo, saya ngajak Bapak Ibu Saudara, lakukanlah segala sesuatu. Seolah-olah besok ini hari terakhir kita gitu. Pastilah, lakukan yang terbaik. Itu Pak Ian. Oke, jadi itu juga menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Soalnya tadi ada yang nanya bagaimana untuk melakukan pengampunan jika saya masih mengaitkannya dengan harga diri. Ya, jadi itu sangat menjawab. Kalau besok mati, kita jadi hidup mesti seperti kalau besok mati, jadi harga diri pun udah nggak berarti, Bu. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir, apa yang harus saya lakukan? Saya seorang tua dan anak saya sakit hati, tapi saya nggak tahu alasannya sakit hati, tapi saya selalu merasa berdosa, tapi saya nggak tahu penyebabnya. Jangan merasa berdosa, Bapak Ibu. Jangan. Karena itu intimidasi. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni. Kita memang berdosa. Sebagai manusia sudah berdosa. Sampai kapanpun kita berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, membasuh dengan darahnya yang kudus, dia rela memaafkan kita, dia rela mengorbankan tubuhnya, mengorbankan jiwanya, kita sudah dibasuh dengan darah Yesus. Lepaskanlah perasaan berdosa itu, merasa bersalah, itu adalah sesuatu hal kunci daripada intimidasi, besok akan terus masuk ke dalam hati kita. Melihat itu, anjakal ya, kalau orang Sunda bilang, aduh nyesel ya, kenapa sih itu kejadian, tapi kita mau balik dari pandangannya Tuhan. Kita mau tetap doakan anak-anak kita. Tuhan, kasih waktu. Balik lagi saya ngomong tentang doa. Tuhan, saya sudah menyakiti anak saya. Supaya anak saya itu nggak mau nengok saya. Supaya anak saya itu nggak bisa mengampuni saya. Tetapi saya sebagai orang tua, Tuhan, saya mohon kepada Tuhan. Berikanlah hati yang besar buat anak saya. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Tetap berikan kebaikan buat anakmu. Tetap
layani anakmu, walaupun dia merasa bahwa apa sih mah, dia nggak mau nanya, misalnya apapun, tetap coba telepon dia, tetap coba lakukan pendekatan dengan benar, dan tunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua sudah berubah, sudah jadi kalau kita mau orang lain berubah, lakukanlah dulu pada diri sendiri. Seperti hal ini, saya menyampaikan kesembuhan batin. Saya harus bisa sembuh dulu dari batin saya. Karena tanpa saya sembuh, saya tidak bisa menjadi seorang pengajar yang bisa menyatakan bahwa, ayo Pak, Bu, kalian bisa sembuh. Karena saya disembuhkan Tuhan juga. Seperti Pak Ian bilang, banyak pengalaman yang saya lakukan. Bukan ketika saya disembuhkan batin saya, sakit saya disembuhkan. Saya mengalami wujud kesembuhan karena saya mengampuni orang lain. Itu Bapak Ibu Saudara. Kunci daripada hidup kita. Pengampunan buat saya adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Pengampunan adalah proses yang harus kita lakukan. Karena kuasanya sangat besar. Kuasanya sangat mengubahkan, yang membawa perubahan dalam hidup kita. Termasuk sakit penyakit yang kita derita, termasuk di dalam setiap apapun, aspek apapun itu berpengaruh. Dan pengampunan adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sampai seumur hidup kita. Itu Pak Ian. Ya, Bro Ian sama Bu Vivi, ini kan pertanyaan dari orang tua berarti ya? Iya. Nah, kita kan udah jadi orang tua ya. Jadi ini pesan buat para ayah nih yang ada di Zoom ini, bahwa perkembangan si anak, pendidikan, pengetahuan, itu lebih banyak andil dari papanya. Nah, dalam kondisi yang kayak tadi, pertanyaan tadi adalah, nah papa mulailah untuk ajak anak itu berdua. Kalau anaknya perempuan, ajakin lunch atau ajakin dinner berdua. Pesenin makanannya, dilayanin, baru ngomong dari hati ke hati. Ya. Tapi nanti kalau ngomong dari hati ke hati, kalau kita dikritik, ya kita harus terima, jangan perbantahan. Ya. Artinya anak itu waktu dia menyampaikan isi hatinya dia, terima aja. Oh gitu ya, gitu-gitu aja. Ya, tapi di dalam hati itu ya rasanya tuh pengen ngomong gitu loh. Ya. Enggak loh, maksudnya apa tuh, tapi jangan. Nanti anak akan merasa nggak ada gunanya. Ya, orang tua tuh perlu kasih kuping untuk ngedengerin, cuma ngedengerin tok gitu. Nah, itu kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki, lihat hobinya dia apa. Misalnya hobinya main bola. Ikut dulu main bola berdua. Nanti setelah selesai, ajakin jalan kemana, sambil minum kopi kah atau apa gitu. Nah, baru omongin dari hati ke hati. Papa ada salah ya sama kamu ya? Salahnya apa sih? Gitu. Ngomong dong gitu. Nah, biasanya itu akan luluh gitu ya. Nah, saya ini produk dari anak yang dididiknya itu dipukul. Jadi saya itu dipukul itu sampai kelas 5 SD. Dipukulnya itu tuh pakai sapu lidi. Tapi setiap kali saya dipukul, saya selalu dipangku. Papa saya selalu bilang gini, kau tahu kenapa kau dipukul? Gitu dia bilang. Nggak tahu, Pak. Sampai saya nangis jawabnya, gitu ya. Terus saya, 1 kali, karena kau dikasih tahu nggak bisa. 2 kali, 3 kali. Nah, makanya kau dipukul. Tapi maafin Papa ya, terus saya dipeluk gitu. Nah, setelah kelas 5 SD, saya dibilang sama Papa saya, kau sudah kelas 5 SD, udah mau naik kelas 6. Jadi Bapak nggak akan pukul kau lagi. Cuma kalau kau dikasih tahu, kau harus mengerti ya, katanya gitu. Iya, nah itulah yang membuat saya nggak pernah kepahitan gitu loh, karena saya mengerti bahasa kasihnya dia tuh begitu. Nah ini buat para orang tua penting sekali ya, bahwa zaman ini saya lagi bergumul tentang generation gap, bahwa generasi kita, saya gitu ya, saya ini kan lahir namanya generasi X gitu. Generasi X, orang tua yang generasi X tidak bisa memahami anaknya yang generasi Z sama generasi Alpha. Nah, gap ini yang harus ditutup. Caranya bagaimana? Orang tua yang harus belajar mereka sehingga bisa connect lagi. Nah, ini nanti perbahasannya apa? Bincangannya bisa dalam lagi. Tapi intinya gitulah ya. Seorang papa lah yang harus membangun hubungan yang baik terhadap anak. Karena kalau papa mukul anak, dia kepahitan. Tapi kalau mama mukul anak, nggak pernah loh ada anak yang kepahitan. Coba aja, cek deh. Kalau mama yang pukul ya, anak tuh biasa aja, malah diledekin, gitu ya. Emang kenapa gitu-gitu. Tapi kalau bapaknya yang pukul, dia langsung luka. Nah, itulah bedanya gitu. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada tambahan dari Jojo. Di link chat juga kita ada
link di mana jika Anda membutuhkan konseling kesembuhan batin itu bisa klik di sana. Nanti bagi siapa yang membutuhkan akan dihubungi dengan konselor-konselor kita di ICI yang bisa menangani spesifik hal tersebut. Ya, oke. Kalau nggak ada tambahan, saya serahkan kepada host untuk mengumumkan. Sebentar, saya terakhir ya. Oke. Ada tokoh di Alkitab yang mereka itu, bukan mereka, dia itu selain Yusuf ya, yang dia kasih tahu dampak daripada luka batin. Karena kalau Yusuf itu kan nggak dikasih tahu dampaknya, dia cuma dampak setelah dia mengampuni, gitu ya. Dampak setelah dia mengampuni. Tapi ini dampak kalau dia enggak mengampuni, gitu ya. Mazmur 32. Mazmur 32 ini ditulis oleh Daud. Jadi kalau kita baca secara kronologis, Mazmur 32 ini ditulis Daud saat dia melakukan dosa perzinahan dengan Batsyeba. Dia tahu bahwa itu berdosa, dia simpan itu, dan itu berpengaruh di dalam kehidupannya dia. Lihat mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Lihat tuh ya. Orang yang menyimpan dosanya, itu tulang-tulangnya jadi lesu. Makanya orang yang nggak mau mengampuni, yang menyimpan luka batin, dia nggak punya semangat. Dia akan hari-harinya akan menjadi lesu gitu ya. Terus lihat ayat yang keempat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Jadi lihat ya, sampai dia mengibaratkan nih bahwa kehidupan dia itu sangat berat bebannya, sampai menekan gitu ya, siang dan malam loh. Gitu. Nah, terus dia bilang gini, sumsumku menjadi kering. Nah, coba Bapak Ibu googling mengenai sumsum. Kan saya udah pernah cerita ya, saya itu punya cita-cita tuh mau jadi dokter, tapi nggak kesampaian, sehingga saya sangat senang membahas tentang medis gitu. Nah, saya pernah cek sumsum. Sumsum ini waktu anak masih bayi, itu lebih banyak sumsum itu menghasilkan lemak. Tetapi begitu dia besar, dia menghasilkan antibodi. Nah, makanya orang yang susah mengampuni, yang dia luka batin, sumsumnya jadi kering. Artinya apa? Keseimbangan antara lemak sama antibodi gitu ya. Sama apa, kan ada apa ya di dalam darah itu ya, itu semua akan jadi pengaruh karena sumsum ini adalah pabriknya untuk produksi darah. Makanya nggak heran kanker terjadi. Karena apa? Metabolisme sudah nggak normal. Gitu. Nah, ini asalnya dari sumsum, ayat yang keempat. Jadi ayat keempat ini nih dipakai secara medis untuk menunjukkan orang yang luka batin itu mempengaruhi metabolisme tubuhnya, terutama siklus darahnya gitu loh. Makanya kanker terjadi di sana. Itu asal dari sumsumnya jadi kering. Nah, ayat yang kelima, Daud kasih tahu, jadi solusinya adalah dosaku kuberitahukan kepada Tuhan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, waktu Daud mau datang sama Tuhan, tapi kan dia malu gitu loh sama Tuhan. Makanya Tuhan kirim Nabi Nathan. Makanya waktu Nabi Nathan dikirim oleh Tuhan untuk menegur Daud, Daud nggak berkeras. Dia nggak ngeles. Kenapa? Karena dia udah tulis ini di ayat yang kelima, bahwa aku akan mengaku, tapi mungkin Daud nggak tahu caranya bagaimana untuk dia ngaku kepada Tuhan, untuk dia ngomong. Karena ini kan perlu diakui di hadapan manusia. Makanya Tuhan kirim Nabi Nathan. Jadi, Ibu tadi yang bertanya, siapapun gitu ya, ada pengaruh di dalam kehidupanmu, di dalam medismu, dan inilah jawabannya kenapa orang yang luka batin itu kebanyakan menderita kanker dan tumor. Gitu ya. Ini ayat yang keempat terutama ya, Mazmur 32 ayat yang keempat. Oke, demikian dari saya penutupnya.